Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, klien 0904 data dan hasil. Ini kita buka. Nah, di sini ada beberapa set data ya, ada data 1 dan data 2. Jadi di sini Smart PLS-nya ini kita analisis PLS-nya itu menggunakan variabel second order. Jadi variabel second order, metodenya itu nanti analisisnya menggunakan two stage approach. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebelum melakukan analisis data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, cara membuat format CSV-nya seperti ini. Jadi kita copy dulu ya. Jadi yang di copy itu hanya ini, nama dari indikator dan data penelitiannya. Kita copy seluruhnya seperti ini. Nah, karena ini prosesnya lumayan panjang ya, jadi nanti akan saya percepat saja karena sisanya itu hanya repetisi seperti itu. Ini kita copy, klik file, kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini ya. Lalu kita paste value seperti itu. Nah, oke, setelah seperti ini lalu kita save file, save as, browse. Nah, kita pilih lokasi yang kita inginkan. Lalu untuk file name ini bebas, terus saja contoh seperti itu. Lalu ini yang terpenting adalah save as type ya. Save as type-nya ini kita klik, kita ganti ke format CSV UTF-8 seperti ini, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti menggunakan file yang sudah saya buat saja. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, pada CSV ini, nah ini kan stage 1 ya. Nah, ini adalah contoh, penamaannya seperti ini supaya tidak tertukar. Contoh CSV stage 1. Nah, seperti itu. Karena di sini ada 2 stage ya. Seperti itu. Oke. Tinggal kita save saja. Nah, ini saya sudah buat untuk yang stage 1, nanti kita gunakan file yang ini saja. Seperti itu. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, lalu kita buka aplikasi Smart PLS seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan PLS 3. Kita klik ini, klik new project. Untuk penamaan bebas ya, bisa seperti ini. Oke. Kemudian ini double klik to import data. Nah, ini kita double klik, kita masukkan file CSV yang kita buat yang ini ya, CSV 1 yang stage 1. Open, lalu oke. Ya, seperti ini. Ini adalah tandanya jika data sudah termuat ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini merupakan analisis deskriptifnya seperti itu. Nah, ini bisa di copy lalu dimasukkan ke sini ya untuk diinterpretasikan. Cara mengkopinya tinggal seperti yang ini aja, copy to clipboard. Nah, kita masuk ke Microsoft Excel, lalu kita bisa pastekan di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah seperti ini ini bisa kita close dulu. Lalu ini ya, yang ada gambar ini titik 2 ini. Nah, ini yang ini. Kita double klik. Nah, seperti ini ya. Jadi akan muncul indikator penelitiannya. Jadi indikator ini nanti kita masukkan ke dalam lembar kerja berkelompok sesuai dengan sesuai dengan yang ada di sini kriterianya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini saya contohkan beberapa saja karena ini banyak variabel second ordernya ini. Ini first order, ini adalah second order. Caranya seperti ini. Jadi kita blok ya. Jadi POF 1 sampai dengan POF 6 kita blok, ini kan satu variabel. Nah, seperti kita drag ke sini. Lalu CO1 sampai dengan CO6 seperti ini. Selanjutnya adalah ini ya WLB. Nah, WLB ini merupakan WLB ini merupakan variabel yang memiliki second order. Nah, kita masukkannya seperti ini dulu. Jadi WLB 1 dan WLB 2, WLB 3 dan WLB 4, WLB 5 dan WLB 6 ini merupakan satu indikator tersendiri ya. Nah, kita pisah seperti ini. Jadi kita masukkan
WLB1, WLB2. Nah, ini saya contohkan untuk yang variabel moderasi yang hanya di WLB saja ya, karena sisanya nanti hanya repetasi saja. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk variabel second ordernya kita buatnya seperti ini. Jadi WLB1 sampai dengan WLB6 kita blok seperti ini, kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini second order kita bisa hide, klik kanan, lalu ini ya, hide indikator. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini ya, kita beri nama terlebih dahulu supaya tidak tertukar. Dan seperti ini cara memberi namanya. Oke, seperti ini. Nah, WLB1 dan WLB2 adalah time balance. Terus ini involvement balance 34. Nah, kemudian variable second ordernya adalah WLB, work life balance. Nah, setelah seperti ini, nah ini ya, kita fokus yang ke variable second order terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, lalu kita hubungkan dulu yang ini, yang second order ini dengan cara menu connect. Nah, kita hubungkan dari variable second order ke first order seperti ini. Nah, jadi arah panahnya itu menuju ke sini ya, menuju ke first ordernya, karena ini tidak dimasukkan ke dalam hipotesis seperti itu. Jika ini dimasukkan ke dalam hipotesis, maka arah panahnya sebaliknya. Oke, seperti ini ya untuk cara memasukkan variabel dan memberi namanya, dan kemudian bagaimana cara untuk membentuk variabel second order. Nah, selanjutnya adalah kita membentuk model penelitiannya. Jadi untuk membuat model penelitiannya itu seperti ini ya. Jadi jika ingin mengubah posisi dari ini, posisi dari indikator ini, tinggal ke ini aja, ke menu Legend, kita tinggal pilih. Nah, ini kalau ini adalah posisi atas, nah seperti itu ya. Di kanan, bawah, atas, seperti itu. Tinggal menggunakan menu Legend saja. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, jadi nanti saya akan tunjukkan hasil yang sudah jadi saja. Nah, jika sudah jadi, maka akan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita perhatikan untuk yang second order, ini arahnya ke variable first ordernya ya, untuk tanda panahnya. Seperti itu. Jadi untuk yang second order di sini adalah work balance, kemudian kepuasan kerja, organizational commitment, dan kinerja karyawan, seperti itu. Ya, seperti ini modelnya. Nah, model ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ini ya, kerangka penelitian atau model hipotesis yang ada. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ini terbentuk, yang pertama kita lakukan adalah kita menguji ini ya. Kita menguji author modelnya terlebih dahulu. Author model di sini untuk yang stage 1 itu terdiri dari ini ya, uji validitas. Ini indikator validitas dan configure validity, jadi AVE. Nah, di sini uji validitas ini, jadi untuk yang loading ya, nilai dari loading faktor itu adalah untuk validitas dari konstruk, kemudian AVE ini untuk validitas dari latennya atau ini ya, atau variabel penelitiannya ini. Seperti itu. Dan untuk reliabilitas nanti bisa dilihat di sini di construct reliability. Nah, ini ya. Jadi yang digunakan nilai kerombak alpha dan composite reliability, seperti itu. Jadi jika ini memenuhi, maka bisa dilanjutkan ke tahap
2 seperti itu. Oke. Nah, caranya seperti ini untuk pengujiannya. Jadi kita menggunakan pengujian yang pertama itu PLS algorithm. Jadi PLS algorithm itu untuk menguji outer dan inner modelnya. Caranya seperti ini, klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu ini ya, start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melihat nilai dari outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, outer loading ini kita lihat validitas dari konstruknya. Nah, di sini dapat dikatakan valid jika nilainya itu lebih besar dari 0,7 atau minimal lebih besar dari 0,5. Kalau lebih besar dari 0,7 maka akan ditandai dengan warna hijau seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah yang first ordernya saja. Untuk yang second order, berapapun nilainya bisa diabaikan. Namun di sini dapat kita ketahui bahwa seluruh variabelnya ini sudah berwarna hijau, artinya baik first order dan second order variabelnya itu sudah valid seluruhnya. Konstruknya itu sudah valid seluruhnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kita perhatikan kedua adalah ini ya, construct reliability and validity. Nah, kita perhatikan pertama itu adalah nilai dari AVE-nya terlebih dahulu. Jadi AVE ini untuk menentukan validitas dari variabel. Jadi yang tadi itu validitas untuk konstruk, yang ini adalah validitas untuk variabel ya, AVE. Nah, untuk AVE di sini baik first order maupun second order seluruhnya ini berwarna hijau ya, artinya sudah lebih besar dari 0,5, maka AVE-nya ini sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Kita gunakan nilai Krobak alpha dan composite reliability. Ini Krobak alpha di sini sudah di atas 0,7, ditandai dengan warna hijau. Begitupun juga dengan composite reliability ya, sudah berwarna hijau seluruhnya. Maka sampai tahap yang stage 1 ini dapat dikatakan seluruh variabel seluruh indikator dan variabelnya itu valid dan reliable sehingga dapat digunakan untuk stage 2. Jadi untuk yang model 1 ini tidak ada indikator yang dieliminasi seperti itu. Seperti ini ya. Dan untuk hasil dari ini kita bisa masukkan ke dalam Excel ya. Tinggal ini aja, copy to clipboard. Seperti ini. Dan ini caranya sama saja untuk dianalisis apapun ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu, kita klik ini Excel format. Kemudian kita tinggal paste saja di Microsoft Excel. Seperti ini ya contohnya. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan interpretasi. Ini adalah interpretasi yang sudah saya buat. Jika ini sudah terbentuk ya, analisisnya ini, kita save dulu datanya, dan ini sekaligus untuk membuat data untuk yang stage 2. Nah, ini ya, export to Excel, lalu start export. Nah, di sini kita masukkan ini adalah pengujian PLS algorithm 1 stage 1. Nah, ini kita bisa beri nama seperti itu ya. PLS algorithm 1 stage 1. Nah, seperti itu. Dan ini di sini ada sedikit kesalahannya untuk penamaannya. Jadi untuk yang ini, yang 2 ini adalah PLS algorithm 2 ini adalah untuk yang stage 2 ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang stage 1. Nanti kita bisa save di sini seperti ini ya. Nah, setelah kita save, nanti hasil outputnya akan seperti ini. Nah, hasil outputnya akan seperti ini. Ini adalah yang stage 1. Nah, kita buka outputnya. Nah, untuk ini, jadi hasil output dari Smart PLS itu formatnya adalah Excel seperti ini ya. Jadi tinggal kita klik saja apa yang ingin kita ketahui. Misalkan ini ya, nilai dari discriminant validity. Nah, ini kita bisa klik. Nah, nanti langsung akan diarahkan ke bagian discriminant validity seperti ini. Ya, ya seperti itu. Nah,
di sini untuk data stage 2 yang kita gunakan adalah nilai dari laten variabelnya. Ini ya, nilai dari laten variabel. Kita klik show. Nah, ini laten variabel yang ini ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk stage 2. Nah, ini kita bisa copy terlebih dahulu. Jadi nanti ini tidak seluruhnya digunakan ya. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita buat file baru seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita eliminasi yang tidak dibutuhkan. Seperti itu. Yang dieliminasi itu adalah ini ya. Nah, kita eliminasinya seperti ini. Jadi di sini yang akan kita gunakan itu adalah variabel yang ini, yang first order dari second ordernya aja. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini caranya. Kita bisa delete dulu ya. Nah, kita lihat di sini nilai dari person organizational fit dan kompensasi person. Nah, person organizational fit ini dan kompensasi. Nah, ini tidak digunakan ya. Ini tidak digunakan, kita delete. Kemudian nilai dari work life balance. Nah, ini work life balance ini kita delete. Jadi yang diambil nilai ini saja. Yang nilai first order dari variabel second order. Yang untuk ini tidak digunakan. Begitupun dengan variabel lainnya seperti itu. Nah, ini kepuasan kerja juga kita delete. Seperti itu. Dan ini ya, organizational commitment ini kita delete. Lalu kinerja karyawan. Nah, ini kinerja karyawan kita delete. Nah, ini akan tersisa ini ya, variabel ini yang first order dari second ordernya. Nah, setelah seperti ini kita susun kembali datanya menjadi seperti ini. Jadi kita masukkan lagi data dari person organizational fit seperti ini ya. Kita masukkan lagi yang ini. Nah, kita masukkan lagi yang ini. Kemudian seperti ini. Kemudian kita susun. Ini kan masih belum berurutan ya sebelumnya. Nah, ini belum berurutan, ini belum berkelompok sesuai dengan variabelnya. Kemudian ditabulasikan, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini ya, kinerja karyawan ini sudah berkelompok seperti ini. Kepuasan kerja sudah berkelompok. Nah, seperti itu ya, dikelompokkan sesuai dengan variabelnya. Oke, setelah seperti ini sama ya prosesnya seperti tadi. Kita copy terlebih dahulu. Kita buat CSV untuk yang stage 2. Ini copy. Kemudian kita buat lagi datanya. Seperti ini. File. Save as. Terus. Nah, ini contoh CSV ST2. Save as type. Kita rubah formatnya ke CSV. Nah, seperti ini. Karena saya sudah buat, nanti gunakan file yang ini saja. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah data keduanya itu terbentuk, nah ini kita beri nama di sini, rename ya. Rename contoh ke 1.
Lalu kita buat lagi seperti tadi, sama klik new project, stage 2. Nah ini ya, double klik import data, kita masukkan yang stage 2. Caranya sama seperti tadi ya, kita masukkan seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu ya seperti ini ya. Nah, ini juga caranya sama ya seperti tadi untuk menghubungkan variabelnya. Misalkan ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita masukkan caranya seperti tadi, dikelompokkan ya sesuai dengan variabelnya. Nah, kita tinggal klik menu connect seperti ini, kita hubungkan seperti ini ya. Nah, kita hubungkan sesuai dengan hipotesisnya, kemudian kita lakukan pengujian sama ya seperti tadi. Pengujian untuk Pales algorithm untuk mengetahui nilai dari outer model dan inner modelnya. Caranya klik calculate, kemudian Pales algorithm, lalu start calculation. Nah, kita lihat nilai dari outer loadingnya. Ini seluruhnya sudah hijau ya. Artinya valid, kemudian construct reliability juga sudah hijau. Jadi pada tahap ini untuk variabel construct dan latennya itu dapat dikatakan valid dan reliable. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, construct diskriminan validity. Nah, untuk diskriminan validity ini di sini menggunakan metode von Lecker criterion. Jadi cara mengujinya atau cara membacanya adalah kita membandingkan korelasi dari variabelnya dia sendiri ke variabel lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan hasilnya ya. Kita klik diskriminan validity. Nah, ini kan ada nilai yang di bold hitam seperti ini. Jadi di bold hitam itu merupakan korelasi ke variabelnya dia sendiri ya. Contohnya seperti ini. Jadi kompensasi ke kompensasi nilainya adalah 0,821. Nah, ini harus lebih besar ke variabel lainnya secara horizontal seperti ini. Jika kompensasi ke kepuasan kerja nilainya adalah 0,808. Nah, ini masih lebih kecil dari ini. Begitupun ke kinerja karyawan ya, juga masih lebih kecil, maka pada variabel ini ya, kompensasi ini tidak terjadi gejala multikoleritas, atau dapat dikatakan setiap variabel konstruknya itu dapat membentuk latennya sendiri seperti itu. Nah, di sini sudah lebih besar ke variabelnya dia sendiri, maka dapat dinyatakan tidak terjadi masalah pada diskriminan validity. Selanjutnya adalah pengujian inner model. Yang kita lihat adalah nilai VIF ini ya. Nah, untuk nilai VIF kita boleh dari sini, collinearity statistik. Nah, kita masuk ke inner VIF value. Nah, ini ya. Jadi nilai VIF ini harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka pada pengujian collinearity assessment VIF ini tidak terjadi gejala multikoliniaritas seperti itu. Selanjutnya adalah pengujian ini coefficient of determination atau R-square. Kita lihat nilainya di sini ya, R-square. Nah, ini. Jadi R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap DPN.
Nah, untuk pengujian hipotesis ini kita lihat ya di sini. Jadi p-value yang kita perhatikan ada dua nilai, yaitu original sample dan p-value. Jadi original sample ini untuk menentukan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value ini menentukan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Contohnya ini, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan memiliki original sample nilainya adalah 0,517 dan p-value 0,000. Artinya di sini pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah positif signifikan. Nah, pada variabel ini kompensasi terhadap organizational commitment nilainya adalah negatif 0,089 dengan p-value 0,186. Artinya di sini kompensasi ini memiliki pengaruh negatif terhadap organizational commitment, namun pengaruhnya itu tidak signifikan. Ya, seperti itu ya untuk cara membacanya. Dan ini interpretasi nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini juga sudah saya sertakan untuk lampirannya, ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk jika dibutuhkan ya, di sini juga ada spesifik indirect effect. Nah, ini spesifik indirect effect ini merupakan pengujian pengaruh variabel mediasi seperti itu. Namun pada interpretasi ini tidak saya masukkan karena tidak ada di hipotesisnya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.